ya hanya mengekspresikan pendapat dia, dan ini juga salah satu hak konstitusional yang memang sudah tertulis gitu ya Pak ya. Dan Tio pun juga wajib mendapatkan perlindungan penuh gitu kan. Betul. Ya Pak. Berarti ketika Tio ini menyampaikan si tadi narasi tersebut kan diberikan tanggapan nih dari pemerintah kalau misalkan boleh menyampaikan kritik asal sopan, seperti itu kurang lebih apa ya. Nah, kalau menurut Bapak di mana sih batas kebebasan berpendapat bagi mahasiswa seperti Tio yang mungkin apakah ada perbedaan bagi mahasiswa, bagi aktivis dan lain sebagainya untuk menyampaikan sebuah pendapat gitu. Lalu juga adakah resiko hukum bagi komentar pedes yang emang sering banget nih mungkin ya akhir-akhir ini dikeluarkan oleh netizen atau warga Indonesia ini kepada pemerintah melalui media sosial gitu Pak? Iya, karena saya dulu juga aktivis BEM UGM dan dulu kalau kita turun BEM seluruh Indonesia zaman Presiden SBY dulu saya itu selalu mereka minta kajian ke UGM dan biasanya saya ngerjain kajian itu untuk mereka misalnya turun demonstrasi BEM seluruh Indonesia. Jadi tradisi kami di UGM itu memang selalu mengedepankan data gitu. Jadi kita nggak ada tuh yang kemudian reaksionir turun ke jalan, kemudian kita nggak bawa sejumlah data, itu repot urusannya. Nah, Tio kemarin itu diakui kok oleh publik bahwa memang dia itu berbasis pada data. Bahkan tadi ketika misalnya Pak Prasetyo, Mensesnek yang mengaku juga alumni BEM UGM, itu dia mengatakan bahwa ya kalau bisa pakai adab, dia bilang gitu kan. Yang harusnya menjaga adab itu kan bagaimana dia mengarsiteki anggaran dengan benar. Jangan sampai kemudian cuma gara-gara alat belajar 10.000 orang bunuh diri. Gitu loh. Anak kecil loh bisa berpikir itu karena dia saking malunya mungkin nggak bisa punya alat belajar di kelas misalnya gitu. Itu kan yang harusnya adabnya dijaga. Jangan sampai kemudian terjadi ada nyawa yang mati gara-gara hal yang remeh-temeh. Belum lagi misalnya kadang-kadang presiden juga bilang dasmu itu juga adabnya di mana gitu letaknya gitu ketika beda pemikiran. Dan termasuk Teddy, Menteri Sekretaris Kabinet yang kemudian menuding bahwa kan ketua DPR dengan ketua banggar DPR sudah sepakat